terima kasih Ibu Ani. Yang selanjutnya Pak Indra. Pak Indra sudah hadir di sini kan ya, Pak Indra? Siap, sudah Bu, ya Oke. Bu. Ketika Bapak sudah menentukan tujuan materi pembelajaran dari awal ya, materi pembelajaran, kemudian tujuan yang diharapkan, kemudian Bapak kan memilih salah satu metode ya kan, PJBL, PBL, DBL, IPEK dan P5 PPRA ya. Nah itu. Jadi menurut Bapak dari materi-materi yang sudah ditulis dalam ATP, bagaimana Bapak menentukan metode-metode itu? Ini cocok dengan menggunakan metode ini, kemudian materi ini cocok untuk digunakan pakai metode ini. Bagaimana Bapak caranya? Silakan Pak, berikan penjelasan. Baik Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab terkait tentang penentuan metode ataupun strategi ataupun model pembelajaran. Tentu yang pertama yang harus kita dilihat tentang apa yang akan dicapai oleh siswa. Misalnya eh, siswa kalau materi fikih mempraktekkan. Nah, artinya metode yang kita pakai ya kita memakai metode praktek. Di situ kalau misalnya anak-anak tujuan pembelajaran atau capaian yang ingin kita capai terhadap anak adalah menganalisis ataupun memahami seperti yang saya ajarkan fase E, yang mana di situ sudah tahap anak untuk menganalisis, maka di situ bisa kita memakai model pembelajaran atau metode PJBL misalnya terkait masalah-masalah apa yang kita tentukan sebelumnya, kemudian anak-anak memecahkan masalah tersebut dan memberikan solusi terhadap masalah yang sudah ditentukan. Misalnya, saya kasih contoh terkait tentang materi yang pernah saya ajarkan, yaitu tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, sebelumnya saya berikan suatu topik atau masalah ya yang terjadi, kenapa peserta didik masih banyak yang melakukan zina, sedangkan sudah paham bahwa zina itu perbuatan yang buruk. Nah, disitulah siswa-siswi coba mencari masalahnya apa, sudah ketemu tadi, terus memberikan solusinya di situ. Artinya, untuk menentukan metode apa atau strategi apa, kita melihat apa yang ingin kita capai, Bu, yang ingin dikuasai oleh peserta didik itu. Oh gitu. Jadi kata kuncinya di mana itu kira-kira Pak? Metodenya, gimana Bapak menentukannya? Dilihat dari capaian yang ingin dicapai peserta didik, Bu. Tujuan pembelajarannya apa gitu. Kalau Oh, tujuannya menganalisis, ya kita memilih metode yang kira-kira pas dipakai untuk anak-anak ya pasnya agar berpikir secara kira-kira dari 5 metode tadi yang pasnya untuk analisis itu Bapak pakai metode apa Pak? PJBL, PJBL ya. Oke. Eh, menganalisis, mengidentifikasi masalah apa, terus mencari solusinya di situ. oke. Terima kasih Bapak Indra. Pak Indra, silakan Pak Indra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Oke. Sok, sok, Barakallahu Sadaqallah. Silakan Bapak tulis ayat tersebut tadi, kemudian nanti ditunjukkan ke saya Bapak. Oke. Ya, Bu, siap. Yang belum menunjukkan tulisan Al-Qur'annya coba ditunjukkan Bapak Ibu. Mohon maaf tadi lock out Bu sinyalnya. Indra Johari, Bu. Oh ya, ini bagus. Kan lupa. Oke, Oke. Agak dimajuin Pak. Saya, Pak. Anu, Bu. Oke. Bapak alumni mana? Alumni mana Pak? Pondok pesantren ya Pak? Pak, siapa ini, Bu? Bapak, bukan. Dari mana ya? Iya, Bu. Dari pondok pesantren apa dari mana?
Dari Pondok Muhajirin, Bu, Bandar Sakti. Iya, karena ada ciri tersendiri kalau tulisan eh, dari pondok pesantren. Suami saya dari pondok pesantren masalahnya. Pendidikan agama Islam ini adalah konsep Tuhan, Allah, pencipta. Jadi kita harus hati-hati. Jadi artinya pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang paling penting bukan aplikasinya Pak. Bukan aplikasi dalam bentuk materi, bukan. Tetapi apa? Konsep Al-Quran itu kita harus jelaskan juga Bapak Ibu. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran kita harus jelaskan kepada siswa, kita tayangkan tentang pertama dalilnya apa gitu. Karena sebagian besar saya lihat uh, dalam proses peer teaching mereka itu langsung materi, ya kan? Tidak mencantumkan dalil Al-Quran anak-anak. Hari ini kita akan menjelaskan tentang puasa. Dalil Al-Quran ini dijelaskan dulu bahwa Allah menjelaskan begini perintah-perintah dan maksudnya. Jadi kita secara garis umum kita harus jelaskan dulu tentang uh, tafsiran ayat tersebut Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah konsep Al-Quran itu, konsep Tuhan itu sudah kita jelaskan kepada siswa, kita akan memberikan contoh dalam kehidupan siswa sehari-hari itu. Itu yang paling penting, Pak, Bapak Ibu, yang berbeda kita dengan pelajaran yang lainnya. Ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita menyayangkan tentang pengertian, contoh-contoh sebenarnya Bapak Ibu ya, siswa kita ini sekarang itu lebih lebih cerdas untuk masalah IT. Mereka bisa cari pengertian-pengertian itu di Google, kemudian dari buku-buku dan lain-lain. Jadi artinya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran itu bukan hanya sekedar kita menyampaikan pesan di dalam modul, tapi bukan. Tetapi bagaimana agar minat untuk belajar pendidikan agama Islam itu besar gitu Bapak Ibu. Karena yang perlu kita ketahui, pendidikan agama Islam itu sebenarnya ya tidak menarik bagi anak-anak sekarang. Itu tuh pelajaran tidak menarik. Yang menarik bagi mereka itu olahraga, kesenian, ya kan, matematika dan lain-lain. Kalau pendidikan agama Islam itu kayaknya mereka sudah diajarkan oleh orang tua mereka di rumah. Nah, jadi yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, itu tuh harus ada strategi. Itu strategi yang memang benar-benar menarik siswa untuk belajar pendidikan agama Islam. Jadi kita jangan ngejejelin siswa dengan materi, jangan Bapak Ibu. Ya, tapi kita harus misalnya ice breakingnya itu jangan bentuk misalnya anak-anak coba tepuk anak soleh, bukan. Bila perlu kita salawatan, ya Allahumma sholli ala sayyidina, itu kan sebenarnya nuansa Islam akan hadir Bapak Ibu di dalam kelas, ya, karena kita ini di sekolah umum ini minim untuk uh, untuk apa namanya nuansa ayat-ayat Al-Quran itu dilantunkan di dalam sekolah umum itu jarang Bapak Ibu, beda dengan kita madrasah. Tapi kalau di sekolah umum ketika kita masuk di dalam kelas, kemudian kita melantunkan ice breaking dengan salawat, kemudian kita juga bersama-sama membaca tadarusan, itu sebenarnya menjadi warna bagi kita Bapak Ibu. Dan itu juga akan apa sih menarik bagi anak-anak dan secara tidak langsung mereka menghafal salawatan yang kita ajarkan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang paling penting. Kemudian ketika kita melaksanakan asesmen Bapak Ibu, asesmen itu kan sebenarnya untuk mengukur ya Bapak Ibu ya. Nah, Iya. oke. Untuk mengukur itu pasti ada alat ukur. Jadi kalau kita mengukur alat ukur, kemudian kita merujuk kepada konteks profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, itu Yes, ya. dimensi itu harus kita cantumkan di situ, ya. Jadi tentang misalnya aspek spiritual di sini bagaimana akhlaknya ketika dia bekerja sama di situ. Ya rubrik-rubrik penilaian itu harus ada Bapak Ibu. Jadi jangan jangan apakah siapakah itu kan itu pertanyaan-pertanyaan yang bukan pemantik Bapak Ibu. Itu pertanyaan biasa gitu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, itulah yang berbeda kita kurikulum merdeka itu Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kalau kurikulum yang lama itu kan biasa sih kita siapakah isilah gitu kan ya, isilah titik-titik berikut pilihlah itu kan ya. Tapi kalau konteks kurikulum merdeka itu beda. Kita elemen nilai-nilai Pancasila itu harus hadir dalam proses pembelajaran. Oke, ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu untuk masalah modul ajar. Sedikit kata-kata mutiara dari saya, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah, tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Tetap semangat dan pantang menyerah sampai bismillah berubah menjadi alhamdulillah. Mantap. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahumma fiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. izin ya Pak, Bapak Ibu. Siap, Bu. Bu.